Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekitar 1 bulan ya, saya nggak upload video di channel saya. Ya cukup rindu juga karena ada kesibukan yang lain. Sehingga saya tidak bisa membuat video ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mulai lagi bikin video lah. Oke, jadi kita akan bahas apa hari ini? Jadi saya akan membahas tentang bagaimana tata cara mengatur sesi untuk keperluan pelaksanaan AS atau asesmen nasional ya. Yang pertama kita harus siapkan dulu koneksi internetnya, kemudian kita buka web browser, boleh apa saja, tergantung teman-teman semuanya punyanya apa. Saya kebetulan menggunakan Google Chrome ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita buka website anbk.kemdikbud.go.id, kemudian kita masukkan saja di sini teman-teman. Kemudian kita langsung masuk saja ke akunnya. Oke, kenapa ini saya perlu bahas teman-teman? Karena ini ada beberapa rekan juga yang bertanya teman-teman ya. Bagaimana caranya menyesuaikan pengaturan sesi dengan pelaksanaan nanti. Kita langsung praktek aja atau langsung ke realnya aja gimana settingannya, karena ini akan berpengaruh kepada fasilitas yang akan kita gunakan ya. Oke, kita sudah terbuka di sini teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada informasi tentang pelaksanaan, kemudian gladiresih. Di sini sudah muncul semua teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk pengaturan sesi, kita pastikan cek dulu datanya ya, dari mulai data sekolah, biodata siswa, baru kita nanti setting ya teman-teman. Oke, pastikan kita datanya sudah betul. Kemudian yang selanjutnya adalah data biodata siswanya juga sudah betul. Nah, kemudian jika sudah dipastikan semuanya sudah benar, kita langsung aja ke bagian asesmen nasional, kemudian kita ke pengaturan sesi teman-teman. Oke. Di sini saya sudah terbuka ya data-datanya. Nah, kebetulan saya juga sudah mengatur sesi di sini. Sesi 1, 2, dan 3-nya. Oke, nah gimana caranya kita mengatur sesi, teman-teman? Nah, seperti kita ketahui ini tergantung kepada fasilitas yang kita miliki atau fasilitas sekolah yang miliki ya. Misalkan untuk fasilitas asesmen ini kita di sekolahnya cuma ada 10 laptop, kemudian jumlah pesertanya atau jumlah siswanya itu banyak. Jadi itu gimana antisipasinya? Misalkan katakanlah kita punya 10 laptop atau 11 lah, 11 dengan proktor. Kemudian yang selanjutnya adalah ada siswanya 30. Otomatis kita harus bagi 3 sesi, teman-teman. Kenapa dibagi 3 sesi? Karena tidak memungkinkan 30 orang ini, 30 siswa ini di satu sesikan, sedangkan fasilitasnya cuma ada 10 laptop ya, dan satu dipakai untuk proktor teman-teman. Nah, kemudian kita lihat juga ke dalam mekanisme pelaksanaannya, mode apa yang dipakai teman-teman. Jika misalkan mode yang dipakai adalah semi online atau offline teman-teman, jadi kita harus memiliki server seperti hanya ANBK dulu ya teman-teman. Jadi kita download dulu PHD-nya, kemudian kita install virtualnya, kemudian kita baru sharingkan kepada klien gitu. Jadi itu kalau seperti itu, yang koneksi yang berpengaruh adalah hanya di proktor saja. Kenapa? Karena untuk upload dan downloadnya hanya difokuskan di dalam server atau komputer server. Kemudian untuk di bagian klien itu offline teman-teman ya. Jadi offline. Jadi hanya mendownload soal dan juga kirim soal saja. Itu yang digunakan di komputer proktor. Kemudian kalau misalkan sesinya online teman-teman, nah ini harus diperhatikan juga bukan hanya infrastruktur laptopnya, tapi bagaimana kondisi jaringannya, kecepatan internetnya dan lain sebagainya. Itu diperhatikan juga. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan misalkan kita tetap di 2 sesikan misalkan. Dalam laptopnya misalkan 10. Nah, kita harus mengantisipasi juga apakah 10 laptop itu apakah bisa terpakai semua dan koneksi yang ada,
Jika belum, maka lakukan dulu uji coba. Nah, nanti sebetulnya di simulasi juga sebetulnya sudah ketahuan ya, gimana kondisinya, kemudian gimana hasilnya, itu akan pemutakhirannya bisa bisa menjadikan patokan untuk nanti settingan sesi juga. Jika itu sudah dilakukan semuanya, maka kita tinggal mengatur sesi sesuai dengan fasilitas yang ada, kemudian kondisi jaringan yang sudah ada. Jika online. Nah, memang antara offline dan semi online ini, memang ada beberapa hal ya, Kalau misalkan yang online, memang kita tidak disibukkan dengan setting klien dan jaringan. Jadi kita cukup saja, asalkan kita koneksinya terhubung kepada komputer atau laptop, kita sudah bisa melaksanakan. Tetapi namun kalau misalkan kita memilih yang modenya semi online, ya memang kita harus menyiapkan dulu misalkan kabelan, kemudian komputer vektornya atau servernya, kemudian untuk kliennya, setting IP dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih sedikit rumit ya teman-teman. Kalau yang online kita tidak perlu yang namanya sinkronisasi data, kenapa? Semuanya sudah ada di dalam server dari Kemendikbudnya. Jadi kita tinggal pelaksanaannya. Mungkin sering terjadi kendala, error atau server sering tidak bisa diakses ya. Mungkin itu padat ya teman-teman. Namun mudah-mudahan untuk kedepannya server dari Kemendikbud itu mudah-mudahan tidak ada kendala lah. Nah, jadi untuk setting setting daripada sesinya itu disesuaikan dengan infrastruktur seperti itu. Karena di sini pelaksanaannya 2 hari, teman-teman bisa kita lihat di sini pada sesi pada hari ke ya, 1 dan 2. Ini jangan sampai salah ya, karena ada beberapa juga yang setting cuma ada di hari 1 aja nih di isi sesinya, kemudian yang kedua di hari yang kedua, sesi yang kedua seperti itu. Enggak. Jadi kalau misalnya siswanya 30 kita akan bagi 3 sesi, atau katakanlah siswa 20 kita akan bagi 2 sesi, maka di hari 1 dan 2 tetap tidak berubah sesinya. Kalau misalkan 1 sampai 10 siswanya itu di sesi pertama, maka di hari 1 dan 2 itu tetap di sesi pertama, 1-1 ya. Kemudian nanti kalau ada yang sesi kedua berarti 2-2 seperti itu. Itu dikondisikan seperti itu. Jangan sampai salah teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa juga di bagian komputer proktornya ditambahkan dulu ruangnya apa, kemudian jumlah dari kliennya berapa, nama ruangannya apa. Nah, nanti ini untuk menentukan pemberian daripada hak akses ya, ID proktor, kemudian passwordnya nanti akan dikirim seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Beberapa hal yang tadi itu menjadi patokan kita mengatur sesi untuk pelaksanaan asesmen nasional, karena itu akan berpengaruh kepada fasilitasnya juga, kemudian itu juga kendala dari jaringannya itu sendiri. Kalau kita sudah simulasi, kemudian kita sudah gladi bersih, nanti akan kita lakukan sebentar lagi di tanggal berapa ini? Untuk jenjang SMK ini, untuk gladiresnya tanggal 22 sampai 25 Agustus ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada tanggalnya, kemudian kita sudah dipastikan. Dan jangan lupa selalu update aplikasi-aplikasi Exambrose-nya. Kalau misalkan teman-teman semuanya untuk di sekolahnya penerima Chromebook itu sudah otomatis, sudah enak banget. Jadi kita tidak usah install apapun, kita cuma tinggal update saja ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bahas di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan mengenai setting ini itu tentang ANBK boleh langsung di Instagram saja atau langsung di komen. Saya Iman Budiman, terima kasih, see you next time.